Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Darujatun Nasiha dengan NIM 134221003. Kakak dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan dan juga memberikan contoh mengenai perilaku sikap baik dan juga perilaku sikap buruk yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai dari perbuatan yang baik terlebih dahulu ya. Nah, sikap baik itu apa sih? Nah, sikap baik itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang menunjukkan rasa perhatian atau peduli dengan sesama ya. Nah, contohnya itu apa? Contoh sikap baik yang pertama yaitu saling tolong-menolong ya, atau membantu meringankan beban orang lain. Contohnya, ketika di rumah kita harus membantu orang tua kita dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Misalkan membantu ibu memasak, membereskan rumah, menyapu, ngepel, mencuci piring dan lain sebagainya. Kemudian contoh ketika di sekolah kita membantu teman kita apabila teman kita tidak membawa pulpen atau pensil, kita bisa meminjamkannya atau membantu teman kita yang sedang kesusahan. Kemudian contoh ketika di masyarakat yaitu kita bisa membantu dalam kegiatan gotong royong ya. Sikap baik yang kedua yaitu membiasakan untuk mengucapkan terima kasih apabila kita diberi atau dibantu oleh seseorang sebagai tanda kita menghargai perbuatan atau bantuan yang telah dilakukan oleh orang tersebut untuk kita. Contohnya, apabila kita diberi hadiah atau diberi sesuatu oleh keluarga kita, misalkan ibu atau ayah, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Yang kedua, contoh yang kedua ketika di dalam sekolah kita dibantu oleh teman ketika kita sedang kesusahan atau dipinjami barang atau apapun, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Nah, adik-adik semua harus membiasakan diri untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita atau orang-orang yang membantu kita ya. Sikap baik yang ketiga yaitu toleransi ya. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, mengasihi, menyayangi sesama manusia. Tidak boleh memandang dari manapun mereka berasal, karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini adalah negara yang begitu luas. Ada banyak sekali agama, kemudian suku budaya, suku bangsa ya. Jadi untuk adik-adik semuanya tidak boleh membeda-bedakan. Misalkan di sekolahan kalian punya teman tapi dia itu berbeda agamanya dengan kalian. Kemudian kalian, aku nggak mau temenan sama dia itu beda agamanya sama aku gitu. Kemudian atau aku nggak mau temenan sama dia karena bahasanya itu nggak nyambung gitu kan. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Begitu ya adik-adik. Sikap baik yang keempat yaitu menghormati orang yang lebih dewasa, yang lebih tua ya. Adik-adik bisa berkata yang sopan, berbicara yang sopan, dan juga berperilaku yang baik di hadapan mereka. Namun, kalian juga tetap harus berperilaku dan juga berkata-kata yang baik kepada teman kalian sendiri ataupun adik kelas kalian sendiri ya. Sikap baik yang kelima yaitu membuang sampah pada tempatnya ya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, adik-adik tidak hanya menguntungkan diri kalian sendiri, akan tetapi juga seluruh teman-teman dan juga masyarakat yang ada ya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian lingkungan kita juga jadi bersih ya, nyaman untuk ditempati. Kemudian kita juga bisa mencegah terjadinya bencana-bencana alam ya, kayak misalkan banjir gitu ya. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan itu kita bisa memicu terjadinya bencana alam yaitu banjir. Kemudian lingkungan juga menjadi tidak bersih ya. Nah, maka dari itu kakak harap adik-adik semua di sini membuang sampah itu pada tempatnya ya. Karena kan sudah disediakan tempat sampah begitu banyak kan. Jadi untuk adik-adik semuanya kakak harap buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sikap buruk. Sikap buruk itu apa sih? Nah, sikap buruk itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang dapat merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain dan membuat orang lain itu tidak nyaman berada
kita. Contoh sikap buruk yang pertama yaitu bersikap tidak sopan. Adik-adik tidak boleh melakukan ini ya. Contohnya berperilaku tidak sopan itu ketika kita dinasehati oleh seseorang, adik-adik malah berpura-pura tidak mendengarnya, bahkan ada yang menutup telinganya. Kemudian ada juga yang ketika dinasehati itu mengikuti bibir orang yang sedang menasihati kita. Nah, adik-adik tidak boleh melakukan atau meniru perbuatan seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi agar teman kita tidak berperilaku seperti itu lagi ketika sedang dinasehati ya. Nah, teman adik-adik bisa menasehati teman kalian, kemudian memberikan pengandaian apabila teman kalian yang dinasehati ini berada di posisi orang yang menasehati. Nah, pasti teman kalian juga akan merasa kecewa dan juga pasti bersedih hati karena ketika sedang dinasehati kenapa dia seperti itu ya. Sikap buruk yang kedua yaitu mencuri atau mengambil barang tanpa izin ya. Adik-adik tidak boleh melakukan hal ini ya, karena apabila adik-adik melakukan hal itu dapat membuat orang tersebut merasa sedih dan juga kecewa atas apa yang kalian lakukan, terutama orang tua kalian ya, apabila orang yang kita ambil barangnya itu melaporkan hal tersebut ya. Sikap buruk yang ketiga yaitu berbohong. Nah, adik-adik tidak boleh melakukan perbuatan ini ya, karena berbohong itu apabila sudah kita lakukan sekali saja, maka kita akan ketagihan. Lama-lama kita akan terbiasa dengan kebohongan yang sudah kita lakukan sekali itu. Maka dari itu kalian tidak boleh melakukan kebohongan walaupun hanya sekali ya, itu tetap tidak boleh. Cara untuk mengatasi kebohongan atau mencegah kebohongan itu terjadi kembali, apabila sudah terjadi, kalian bisa menasehati teman kalian atau saudara kalian yang sudah terlanjur melakukan kebohongan tersebut. Akan tetapi kalian tidak boleh langsung menegurnya di hadapan banyak orang ya, karena itu bisa mempermalukan teman kalian atau saudara kalian melakukan kebohongan tersebut. Akan tetapi kalian menunggu sampai suasananya itu sepi dan hanya tinggal kalian berdua saja di situ, maka kalian bisa menasehati teman atau saudara kalian yang melakukan kebohongan tersebut dan juga menanyai alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Begitu ya. Sikap buruk yang keempat yaitu tidak mengerjakan tugas atau terlambat dalam mengumpulkan tugas ya. Adik-adik tidak boleh melakukan hal ini ya. Kalian harus tepat waktu, disiplin ya. Harus bisa manajemen waktu kalian dengan baik ya. Ketika ada PR, kalian harus segera mengerjakannya. Nah, kemudian bagaimana solusi atau cara untuk mengatasi hal tersebutnya? Nah, seperti tadi, adik-adik bisa membuat jadwal, manajemen waktu kalian sendiri, mengatur waktu kalian sendiri. Dari mulai bangun tidur kalian harus ngapain sampai kemudian kalian itu tidur kembali ya. Nah, apabila ada tugas, maka adik-adik bisa mengerjakannya setelah pulang dari sekolah, karena kan kita masih ingat ya, atau jika tidak, adik-adik bisa mengerjakannya di malam hari sebelum pagi hari pelajaran itu dimulai, karena kan kita biasanya itu menyiapkan buku pelajaran yang akan kita bawa atau kita pelajari di sekolah itu di malam hari. Nah, adik-adik bisa mengerjakannya di waktu itu ya. Jangan sampai terlambat atau bahkan tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh ibu guru kalian ya. Sikap buruk yang kelima yaitu begadang ya. Sekarang banyak sekali anak-anak yang begadang hanya untuk main handphone atau main game ya. Adik-adik tidak boleh melakukan hal itu ya, karena itu bisa mengganggu kesehatan kalian, konsentrasi kalian dalam belajar di sekolah ya. Cara mengatasi agar adik-adik tidak sering begadang ya, kalian bisa mengatur, menjadwal, memasang alarm, memanajemen waktu kalian dengan baik ya. Ketika hendak tidur kalian bisa memasang alarm. Misalkan kalian tidur jam 9, maka kalian bisa memasang alarm ketika jam 9. Nah, ketika jam 9 itu
sudah berbunyi alarm maka kalian harus tidur. Nah, kemudian di handphone kalian juga bisa di mode rutinitas. Kalau sudah jam 9 maka layar kalian itu akan berubah abu-abu. Nah, itu adalah waktu untuk tidur. Karena kan yang kita tahu jam tidur yang baik itu untuk anak seusia kita itu dimulai dari jam 9 atau setengah 9 sampai jam 5 pagi. Karena akibat dari begadang ini begitu banyak ya. Yang contohnya ketika kita sering begadang, maka ketika kita di sekolah kita akan merasa ngantuk, tidur di kelas, kemudian tidak konsentrasi ya. Kemudian juga membuat pikiran kita tidak bisa fokus dalam mencerna pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kita ya. Jadi kakak sangat berharap untuk adik-adik yang masih suka begadang, mulai sekarang di stop begadangnya ya, karena itu berdampak buruk sekali untuk adik-adik semua. Setelah kita mengetahui perilaku sikap baik, perilaku sikap buruk, dan juga contohnya, di sini kakak akan memberikan beberapa hal cara agar kita bisa menghindari atau meminimalisir untuk kita berbuat atau berperilaku buruk ya. Yang pertama, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan perbuatan ya. Kita harus berpikir ke depannya jika kita melakukan hal seperti ini itu akan seperti apa jadinya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya. Misalkan orang ini pernah melakukan perbuatan ini dan setelah melakukan perbuatan itu orang ini itu menerima seperti ini. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan nantinya pasti kita juga akan menerima hal yang serupa ya. Jika adik-adik melakukan perbuatan buruk, maka kalian akan menerima perbuatan buruk. Akan tetapi jika adik-adik melakukan perbuatan baik, maka adik-adik juga akan menerima perbuatan yang baik juga ya. Karena setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Kemudian yang keempat, yaitu selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu melihat kita ya. Walaupun kita melakukannya itu tidak ada orang, sendirian, akan tetapi Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ya. Kemudian yang kelima, yaitu selalu ingat bahwa nasib kita itu akan sama di masa depan seperti nasib kita yang sekarang. Misalkan di sekarang ini kita sering sekali melakukan perbuatan buruk, maka di masa depan juga kita akan menerima perbuatan buruk seperti yang kita lakukan di masa sekarang ini ya. Jadi kakak harap untuk adik-adik semua di sini jangan pernah melakukan perbuatan buruk ya. Justru kakak sangat berharap adik-adik gemar sekali atau senang dalam melakukan perbuatan baik ya. Karena kan di setiap perbuatan itu akan ada balasannya ya. Jika adik-adik berbuat baik, maka balasannya akan baik. Tapi jika adik-adik berbuat buruk, maka balasan yang akan diberikan juga buruk ya. Entah itu datangnya kapan dan juga dari siapa, adik-adik tetap tidak boleh melakukan perbuatan buruk, akan tetapi harus senantiasa melakukan perbuatan yang baik ya. Itu adalah penjelasan dari kakak mengenai perilaku sikap baik, perilaku sikap buruk, contohnya, dan juga beberapa hal yang dapat kita terapkan atau kita lakukan untuk menghindari atau meminimalisir melakukan perbuatan buruk ya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada tutur kata yang tidak sesuai. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.